Nah, halo, Apakah selamat suara malam saya sudah jelas? semuanya. Ya deh, udah jelas kok. Oh ya, kasih. Apa kabar dok? Baik, baik, kabar baik, alhamdulillah. Baru Apa pulang kabar nih, praktek ya? Naisa? Enggak, ini kebetulan masih Baik. masih masih on duty sebenarnya. Hmm. Jadi kebetulan hari Jumat itu jadwal saya on duty di rumah sakit jadinya eh sekarang mumpung lagi free juga, mudah-mudahan nanti ketika kita ngebahas tentang topik nggak ada emergency call ya, jadi saya harus segera Iya untuk siap. itu gitu. Makasih ya dok udah meluangkan waktunya. Sama-sama senang kok apa sih kalau diajakin untuk berbagi sharing kayak gitu. Kasih banyak dok. Mau Mm, mengedukasi warga-wargi bimbingan pasien. Sebelumnya kita sapa iya, beberapa viewers dulu ya. Halo boleh. sudut Kaltulistiwa, halo Indah. Terus pantengin pembahasan kami tentunya bermanfaat dan mengedukasi. Ya, Oke, insya Allah. perkenalkan nama saya Erin dari Bimbingan Pasien. Malam ini kita bersama Dokter Doni akan ngebahas ngejim pasca persalinan. Tuh, Mm-mm. kayaknya masih ada penasaran. Bisa nggak sih udah melahirkan langsung ngejim atau olahraga kayak gimana? Kayaknya pada belum tahu kayaknya ya. Yuk langsung pertanyaan pertama. Dok, olahraga saat masa kehamilan itu diperbolehkan nggak sih? Oh, kalau saya memang karena basicnya senang olahraga ya, dan jadi nggak hanya sekedar senang, saya juga mempelajari tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat di kondisi apapun. Jadi nggak terbatas pada satu kondisi, termasuk saat kehamilan dan persalinan. Jadi di saat kehamilan pun itu harus saya lebih lebih senang. Jadi ketika setiap ada pasien yang bertanya, dok, saya boleh nggak sih berolahraga saat kehamilan? Boleh banget. Malah saya harus, halo, malah saya sangat highly suggested kepada pasien itu bahwa olahraga itu adalah hal yang harus dikerjakan saat kehamilan. Tapi mengenai bentuk olahraganya seperti apa itu dikembalikan ke masing-masing level fit dari setiap ibu hamil itu sendiri dan kebiasaan ketika sebelum hamil seperti apa. Jadinya kalau yang namanya berolahraga itu tidak identik dengan olahraga yang high impact, yang harus menggunakan beban berat, tidak. Jadi olahraga itu kan ada dikenal dengan dari mulai light intensity sampai ke heavy intensity. Jadi dikembalikan ke level setiap orang. Tapi jadi beberapa mungkin masih masih beberapa pandangan yang mesti diluruskan ya, bahwa hamil itu betul-betul sangat fragile, sangat Rentan. rapuh, ya rentan sekali. Jadi kayaknya nggak boleh ngapa-ngapain, gerak dikit aja udah langsung, naik tangga dikit aja Aduh, udah langsung, aduh. aduh naik tangga, jangan naik tangga, jangan naik tangga jatuh. Padahal sebenarnya adalah tidak serapuh itu, bahwa kehamilan itu dia bisa sampai bertahan sampai 9 bulan itu dengan suatu mekanisme yang luar biasa sekali, bisa mempertahankan kehamilan sampai 9 bulan dengan sangat efektif dan sangat sangat baik. Jadi jangan pernah takut untuk bisa olahraga atau exercise saat hamil seperti itu. Tapi mengenai jenisnya seperti apa dikembalikan ke masing-masing orang, kebiasaan sebelum hamil dan level fit saat sedang hamil seperti apa. Jadi jangan takut untuk Oh, uh, workout atau berolahraga. exercise saat hamil seperti itu. Mm-mm. Baik dok. Kan Mm-mm. pertanyaan selanjutnya dok, kan pas hamil pasti berat badan tuh naik ya, ada yang sedang-sedang aja atau sampai besar banget. Nah, ada tips dan triknya nggak dok untuk menurunkan berat badan setelah persalinan? Sebenarnya jadi mengenai masalah berat itu memang biasanya jadi masalah hampir hampir semua wanita yang sudah melahirkan. Pasti ke ujung-ujungnya itu adalah, aduh, selalu menyalahkan adanya dari kehamilan ini naik sampai lebih dari 10 kilo sampai 20 10 kilo, kilo, malah hal 20. seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang bisa preventable sebenarnya. Jadi itu dia tadi, pertama, kesalahan kesalahan tafsir orang-orang itu adalah menganggap bahwa kalau lagi hamil itu nggak boleh olahraga. Itu salah. Yang kedua adalah kalau hamil itu lagi hamil, jadi makannya harus banyak dan segala bisa dimakan. Tapi sebenarnya adalah pemilihan nutrisi adalah lebih ke arah kunci
untuk bisa membuat kebutuhan nutrisi saat hamil itu terpenuhi sebenarnya. Jadi bisa saja hamil kemudian kebutuhan nutrisinya terpenuhi tapi tidak perlu sampai naik eh, lebih dari 18 kilo seperti itu selama hamil, tidak seperti itu juga. Jadi dengan pemilihan nutrisi yang bagus selama itu seperti apa. Karena jika kenaikan berlebih pada saat hamil pun itu akan berimbas pada sulitnya untuk mengembalikan kondisi tubuh kita sampai ke kondisi sebelum hamil seperti itu. Jadi agak sedikit sulit di sana. Tapi itu semua bisa disiasati sebenarnya karena memang dengan kehamilan pertama dengan menggunakan ASI eksklusif itu pun ada jurnalnya loh, ada jurnal bahwa dengan penggunaan ASI eksklusif pada seorang wanita yang setelah melahirkan itu bisa memberikan tambahan ekstra kalori burning dari jurnal di Amerika itu sekitar 500 kalori per hari hanya dengan menyusui bayi secara eksklusif. Apalagi ditambah dengan regular exercise. Tapi yang mesti diperhatikan adalah timing kapan kita memulai olahraga karena berbeda tiap orang. Berbeda juga apakah dia melahirkan secara normal, apakah dia melahirkan secara dengan operasi sesar, itu berbeda. Berbeda pendekatannya seperti apa dan berbeda kondisi dari setiap orang, apakah ada masalah ketika melahirkan atau tidak, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau mau menurunkan berat badan saat pasca melahirkan itu pertama diperhatikan asupan nutrisinya harus cukup, kemudian waktu istirahat juga mesti cukup, kemudian diupayakan menyusui ASI secara eksklusif, dan ketiga harus memulai physical activity. Jadi tidak boleh menunda karena kalau misalkan dengan physical activity yang tidak baik itu akan berdampak pada banyak hal. Jadi regular exercise pasca melahirkan itu banyak keuntungannya, tidak hanya sekedar untuk membuat badan kita menjadi kurus, tidak. Karena pada perempuan hamil itu ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada seorang ibu hamil. Jadi pada hamil itu ketika hamil itu selain kita membawa bayi di tubuh kita, karena itu seiring dengan berjalannya usia kehamilan 2 bulan, 3 bulan, karena bayi itu makin besar. Bayi makin besar, tapi di sana juga ada memang secara fisiologis ibu hamil itu akan menambah berat dari tubuhnya dengan adanya retensi air di dalam tubuhnya seorang ibu hamil. Yang meningkat dari puncak itu sekitar 6 bulan kehamilan, dia akan meningkat sekitar 15-40% dari kondisi cairan tubuhnya saat sebelum hamil. Nah, dengan regular exercise pasca melahirkan itu akan membantu lebih cepat untuk menjadi menghilangnya si retensi cairan itu sendiri, seperti itu. Ditambah ibu hamil itu punya risiko untuk terjadinya postpartum blues, postpartum depresi, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi depresi pada ibu pasca melahirkan itu mungkin terjadi. Nah, dengan regular exercise itu juga akan membantu untuk improving mood. Jadi mood ibu hamil itu dengan exercise dia akan terimprove karena secara hormonal juga akan membaik. Jadi regular exercise itu banyak manfaatnya pada seorang ibu pasca melahirkan. Ditambah dia selain akan mempercepat proses untuk bisa mengembalikan kondisi berat balik ke seperti sebelum hamil. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari viewers kita. Boleh. Dari Resa Tresna. Setelah sesar 2 bulan, yang diperbolehkan olahraga seperti apa sih? Zumba sama badminton boleh nggak ya, Dok? Jadi kalau jenis olahraga itu sebenarnya tidak bisa kita ambil patokan nih. Siapa tadi ke Karesa ya, Jadi Karesa ya. Jadi itu tuh dikembalikan ke masing-masing individu sebenarnya. Masing-masing individu itu dengan pertama tentang kondisi level fitnya dia, apakah dia sudah siap untuk berolahraga, itu mesti diperhatikan. Kemudian kebiasaan dia saat hamil seperti apa dan seperti saat sebelum hamil seperti apa. Jika itu memang sudah menjadi rutinitas, silahkan. Tapi ada beberapa, jadi kita mesti memperhatikan waktu penyembuhan luka pasca melahirkan, baik itu setelah melahirkan normal dengan adanya robekan jalan lahir atau dengan setelah sesar, itu dia ada waktu pemulihan luka. Jika dalam kondisi normal, artinya tidak ada penyulit tambahan, kemudian kondisi ibunya baik, kemudian nutrisinya terpenuhi dengan baik,
maka dia akan kembali ke kondisi untuk siap berolahraga lagi sekitar 6 sampai 8 minggu pasca melahirkan. Baik itu melahirkan normal atau dengan tindakan sesar. Tapi pada beberapa kondisi kadang-kadang tidak sama dan ada beberapa faktor yang membuat waktu itu menjadi lebih lambat seperti itu. Jadinya rekomendasi dari American Physician itu dari Physical Activity Journal di Amerika itu bilang bahwa kalau misalkan kita mau meningkatkan physical activity, itu sangat highly recommended. Itu pada saat segera setelah melahirkan itu langsung kita tidak rebahan, kita harus baik mobilisasinya gitu ya. Dengan berjalan kaki itu adalah immediately after delivery. Jadi segera setelah melahirkan, baik itu dengan lahir normal atau dengan lahir sesar, itu harus bergerak, harus mobile, tidak boleh pasif seperti itu, karena itu akan mempercepat penyembuhan luka operasinya. Kemudian pada 2 minggu pertama setelah melahirkan itu memang sebaiknya tidak, kan otot dasar panggul kita setelah melahirkan sedang dalam proses recovery itu, otot dasar panggul, otot belakang, lower back kita, kemudian otot perut itu sedang dalam proses recovery. Jadinya kita bertahap melakukan pola aktivitas exercise secara bertahap sesuai dengan kondisi dari setiap orang. Jadi pada 2 minggu pertama itu sebaiknya tidak mengangkat barang yang lebih berat dari berat bayinya. Itu sebenarnya seperti kalau bayinya lahir dengan 3 kg, maka sebaiknya tidak mengangkat berat lebih dari 3 kg. Ya, itu adalah cara yang paling gampang yang untuk bisa diadopsi untuk kondisi pada saat 2 minggu pertama pasca melahirkan. Nah, baik itu dengan start lahir normal ya, seperti itu. Kemudian setelah 6 sampai 8 minggu silahkan untuk memulai aktivitas olahraganya. Tapi rekomendasinya adalah agar tidak terjadi komplikasi setelah itu, lebih untuk memilih ke arah low hingga moderate exercise. Kalau low to moderate intensity itu biasanya kalau misalkan mau, teorinya adalah kita untuk dengan melihat adanya peningkatan heart rate atau detak jantung. Kalau detak jantung kita sudah berhasil meningkat, maka kita sudah bisa untuk melakukan tahap moderate intensity dari exercise. Taruhlah gini, umurnya adalah 30 tahun. 30 tahun maka dia maksimum heart rate-nya itu adalah 220 dikurangi 30, berarti 190. Nah, kalau misalkan untuk mencapai moderate exercise itu tidak boleh lebih dari 80% dari maksimum heart rate. Tapi itu kan ribet ya, kayaknya aduh masa sih lagi olahraga aja mesti ngitung-ngitung detak jantung ya, jadi kan ribet banget. Jadi kalau misalkan mau lebih gampang itu adalah berolahraga boleh, tapi jangan sampai terlalu susah. Jangan sampai melaksanakan olahraga yang membuat susah untuk bernafas ketika olahraga. Jadi kalau kita udah difficult to breathe, udah susah banget ke olahraga nih, ngos-ngosan itu sampai nggak bisa ngomong sama sekali, itu artinya sudah masuk ke level berat. Jadi dengan level itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita masih bisa, kita naik intensitas detak jantung, kemudian kitanya ngos-ngosan, tapi kita masih bisa ngobrol, itu masih itu adalah level yang diperbolehkan. Jadi bentuk olahraganya silahkan, mau berjalan kaki boleh, mau dengan yoga boleh, mau pilates boleh, mau berenang boleh, cycling boleh, mau angkat beban dengan berat beban yang ringan juga boleh, nggak masalah. Tapi memang menghindari dulu terlebih dahulu yang rigorous activity kayak misalkan berlari, melompat-lompat, mengangkat beban berat itu dihindari dulu sampai 12 minggu pasca salin. Jadi kalau tadi masih 10 minggu sebaiknya tidak dulu untuk olahraga yang lompat-lompat, lari-lari, angkat beban berat itu dihindari sampai 12 minggu. Karena dari jurnal setelah 12 minggu pasca melahirkan itu dikatakan tubuh kita sudah optimal lagi untuk sudah fully recover. Jadi sudah sembuh betul-betul dari proses penyembuhan lukanya. Baik itu luka saat melahirkan normal atau luka saat sesar seperti itu. Jadi rekomendasi seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke tiap orang bagaimana level fitnya.
Dan sarannya adalah harus bertahap. Jadi tidak langsung, wah dulu saya biasa angkat beban 100 kilo setiap kali latihan nih, setiap kali. Jadi pasti bisa lah gitu kan untuk bisa seperti itu. Tapi ketika akhirnya karena memastikan seperti itu, langsung ketika kata dokter nih udah 12 minggu, udah 3 bulan udah boleh nih untuk bisa olahraga lagi beban berat, dia langsung angkat beban berat. Itu malah nggak bagus juga. Nggak bagus karena itu masuk ke HPS. Jadi mesti bertahap agar tubuh kita pun bisa kembali lagi, level kita kembali ke seperti dulu sebelum saat hamil gitu. Kurang lebih sih begitu. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, kebutuhan gizi dan mineral bagi ibu menyusui yang mau nge-gym itu apa aja ya dok? Takutnya sesudah nge-gym itu lemas-lemas dok. Kalau misalkan mau itu dia gym, mau dia olahraga apapun, bahkan regular activity aja kita harus memperhatikan dengan prinsip well balanced nutrition ya. Kalau dulu itu kita kenal dengan istilahnya itu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi itu kan udah itu zaman dulu banget. Sekarang itu lebih ke arah namanya itu well balanced nutrition. Jadi ke prinsip gizi seimbang. Menu gizi seimbang itu dalam satu porsi makan jelas ada porsi karbohidratnya, ada porsi proteinnya, ada porsi buah sayurnya, ada lemaknya. Seperti itu harus cukup semuanya itu. Jadi itu mesti dipenuhi untuk bisa memberikan asupan yang baik. Tapi olahraga yang memang disarankan di sini adalah balancing antara weight training dengan cardio exercise. Jadi tidak terlalu full cardio exercise. Agar apa? Agar di waktu yang sama juga bisa terbentuk massa otot kita, dan massa otot akan membantu kita untuk lebih meningkatkan metabolic rate sebenarnya. Jadi kalau misalkan metabolic rate kita sudah bagus, itu akan dengan sangat mudah melakukan fat burning dan sebagainya. Jadi fokus ke arah sana. Jadi lagi-lagi kembali lagi kalau misalkan ditanya olahraga apa yang paling tepat, dikembalikan tiap orang. Nutrisinya yang paling tepat seperti apa? Tinggal coba di browsing, karena kalau misalkan dipaparkan ya terlalu panjang juga mengenai well balanced nutrition. Itu adalah rekomendasi menu gizi yang sekarang rekomendasikan di saat ini untuk bisa diterapkan di kondisi apapun, bisa seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan mau lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau belajar lagi, kita ada namanya itu, kita harus tahu setiap orang itu ada namanya basal metabolic rate. Jadi tiap orang itu punya kebutuhan dan laju metabolisme yang berbeda-beda. Jadi itu mesti diperhatikan untuk menilai porsi makan kita, kemudian ke suku nutrisi kita. Tapi jangan sampai karena saya pengen turun berat badan cepat, jadinya dia nggak makan nasi, nggak bagus juga tuh kayak gitu. Dia makan cuman sekali sehari, nggak bagus juga kayak gitu. Jadi kan anggapannya kalau misalnya lagi mau habis, biar nanti saya mau kembali ke berat sebelum hamil, saya harus biar cepat saya seperti makan. Dengan seperti itu akan tubuh kita akan menjadi semakin stres. Kalau semakin stres itu terjadi, maka akan semakin sulit untuk bisa kembali ke proporsi tubuh sebelum hamil gitu sih kurang lebih. Dok, ini ada pertanyaan dari viewers kita, tapi di luar topik, nggak apa-apa dok? Apa pertanyaannya? Dari Belianti Kamga, dok mau bertanya, apakah diastasis rekti berbahaya bagi kesehatan? Aku pasca melahirkan perut tidak kembali pada bentuk semula, masih terlihat hamil dan nyeri pinggang yang luar biasa. Silakan dok. Iya, jadi Mbak Bel. Iya, jadi kalau misalkan saya ada jurnalnya tentang diastasis rekti ya, sebentar saya coba buka. Jadi sebenarnya itu tuh jadi kalau misalkan kondisi diastasis rekti itu, dia harus, jadi kan ada masalahnya, ada kelemahan di otot perut tuh. Ada otot dinding perutnya dia kelemahan. Jadi kalau misalkan terjadi diastasis rekti, itu sebenarnya tidak
bukannya tidak boleh untuk berolahraga, tapi ada beberapa jenis Hmm. olahraga yang dimodifikasi agar tidak Hmm. semakin memperlemah dinding perut itu sendiri. Jadi beberapa beberapa jenis olahraga itu akan bisa membuat dinding perut Hmm. menjadi semakin lemah seperti itu. Dan itu bisa berakibat ke injury, kemudian adanya adanya pemanjangan fase recovery seperti itu. Jadi pertama untuk menentukan adanya diastasis rekti juga mesti dengan diagnosis yang tepat. Jadi kalau misalkan kecuali kalau tadi ibu tadi sudah betul-betul terdiagnosis adanya diastasis rekti, maka bukan berarti tidak boleh berolahraga, tidak, tapi menghindari olahraga dengan aktivitas perut yang berlebih. Jadinya nanti ada modifikasi bentuk workoutnya seperti apa. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan tidak berolahraga, tidak. Tapi tadinya lebih dipastikan dulu kondisinya apakah betul itu adalah suatu diastasis rekti atau tidak. Gitu. Oke, sudah terjawab Hmm. ya Mbak Beli. Dok, ini ada lagi dari Fauzia Rahmi. Dok, ada hubungannya nggak rasa nyeri jahitan bekas operasi sama olahraga? Soalnya beberapa minggu yang lalu saya ngerasain nyeri di bekas jahitan setelah olahraga. Kalau misalkan, jadi kan kalau misalkan jahitan operasi nih atau jahitan di luka ketika mereka normal, pasti kan ada otot yang mengalami robekan ketika melahirkan. Nah itu memang ada tidaknya keluhan-keluhan pasca itu terjadi itu kalau eh, proses penyembuhannya itu tidak berlangsung dengan sangat baik. Jadinya ada gap antara otot yang menyatu. Jika terjadi maka akan lebih sering terjadinya keluhan. Tapi jika sudah berlangsung lama, maka kemungkinan yang terjadi adalah jika muncul keluhan nyeri pada daerah luka operasi saat berolahraga, itu lebih ke arah muscle spasm sebenarnya. Lebih ke arah spasme otot sebenarnya. Jadi tidak usah khawatir. Itu akan terjadi apa-apa. Jika yang terjadi maka cepat-cepat untuk lowering pace, lowering intensity-nya dulu atau diperlukan istirahat untuk bisa mengembalikan kondisi kesembuhan. Jadi tapi kalau misalkan kondisinya itu berlanjut dan makin lama makin dirasakan makin bertambah, ya baiknya Sakit. datang ke dokter untuk dilakukan evaluasi apakah betul atau tidak, atau hanya masalah otot saja ternyata yang mungkin kebetulan lokasi spasmenya itu atau kramnya itu dia ada di sekitar bekas luka operasinya gitu. Sudah terjawab ya Mbak Fauzi. Mantap Mm-mm. dok penjelasannya, jelas banget. Oke Oke, dok, terakhir, apalagi nih? Mm-mm. apakah frekuensi dan intensitas olahraga mempengaruhi proses menyusui? Enggak. Jadi itu Enggak. lebih ke arah. Jadi kalau misalkan mau kan tadi sudah saya sempat jelaskan di sebelumnya bahwa mengenai intensitas itu naik secara bertahap, dikembalikan ke level fit masing-masing orang, berbeda Masing tiap orang orang. seperti itu. Kemudian jenis olahraganya pun sama. Tapi itu nanti lama-lama juga akan naik secara bertahap. Jadi ketika tubuh kita sudah merasakan, oh dengan intensitas seperti ini sudah nyaman, maka naik lagi ke berikutnya lagi seperti itu. Tapi jika memang sudah cukup, maka akan kembali ke frekuensi sebelumnya pun itu tidak masalah, silakan. Kalau misalkan orang itu sudah biasa olahraga dari sebelum hamil, saat hamil berolahraga pun dia sudah terbiasa juga, maka pasca melahirkan juga tidak ada masalah untuk lebih cepat kembali ke aktivitas yang lamanya seperti itu. Eh, mengenai intensitasnya. Jadi kalau terlalu berat itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan laktat di ASI kita. Kalau misalkan terjadi penumpukan laktat di ASI, itu akan membuat ASInya jadi tidak enak. Jadi tidak enak, jadinya bayinya jadi malas untuk menyusui. Gak mau. Gak mau menyusui, Gitu. jadinya bayinya pun tidak akan terpenuhi nutrisinya. Jadi itu dia pentingnya untuk menjaga kebugaran pasca melahirkan, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kalau itu terjadi, maka akan merugikan bayi kita juga. Bayi kita jadi tidak mau untuk menyusui lagi karena rasa tidak enak karena sudah adanya
laktat di ASI kita seperti itu nggak bagus juga. Bukan. Udah bagus ya yang berlebihan itu. Baik. Halo? Dok? Freeze ya? Halo dokter? Kayaknya sinyal dokternya kurang bagus. Coba kita invite lagi ya. Invite lagi, kayaknya sinyal dokternya kurang bagus. Bentar. Halo dok, maaf tadi keputus. Iya nih. sorry. Nggak apa-apa dok. Yang tadi karena laktat ya dok, kalau misalkan intensitasnya terlalu tinggi, jadi bayinya nggak mau nyusu karena nggak enak, ya? Nggak enak gitu. Baik, keluarga Logi semua, seru dan sangat mengedukasi sekali ya obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan para viewers yang sudah join lebih ngerti lagi ya, kalau misalnya nge-gym atau olahraga itu boleh, tapi tergantung orangnya. Paling lama nunggu 12 minggu ya dok ya, jangan langsung terus bertahap juga olahraganya, jangan langsung angkat 100 kilo. Makasih ya dok, udah sharing-sharing. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, selamat bekerja lagi. Iya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya dok ya. Boleh. Jangan kapok. Iya, insya Allah. Yang sehat-sehat selalu dok. Iya, sama-sama ya. Sama-sama juga, saat semua juga saya. Yang masih penasaran seputar Dr. Doni, silahkan kepoin aja IG-nya di @afil_apriliadi. Oke? Yang ketinggalan nanti di-share kok videonya ya. Makasih dokter. Saya izin tutup live IG-nya ya. Selamat bekerja lagi. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jangan lupa follow akun IG Bimbingan Pasien untuk mendapatkan informasi akurat seputar kesehatan. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Selamat malam.